warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan saya doakan dari kejauhan kondisi teman-teman sekalian dalam kondisi sehat walafiat, diberikan keberkahan, kelancaran dalam rezeki, serta dimudahkan segala urusannya. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu untuk membahas terkait resume atau kesimpulan dari perkuliahan kita selama 1 semester, yaitu renang 1 berkaitan dengan renang gaya bebas dan gaya punggung. Nah, adapun tujuan dan maksud saya untuk membuat video ini adalah merangkum menjadi 5 poin penting yang mungkin bisa teman-teman pelajari dan teman-teman pahami untuk menghadapi ujian akhir semester pada semester ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya mohon dukungan dari teman-teman sekalian. Semoga dari perkuliahan ini di akhir semester ini, ilmu yang sama-sama kita gali, sama-sama kita ulas dan kita bahas itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri dan khususnya, serta nanti dampaknya ke peserta didik kita. Nah, maka dari itu saya berharap teman-teman sekalian bisa mengapresiasi video yang saya buat ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan dengan keringanan tangan teman-teman sekalian mendukung channel saya, mudah-mudahan ilmu yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah sampai nanti teman-teman bisa selesai dalam perkuliahan di STKIP Kusuma Negara. Dan sekali lagi saya berharap tolong teman-teman sekalian luangkan waktu untuk memberi like, komen, dan subscribe untuk video dan channel saya selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan pada hari ini berkaitan tentang rangkuman materi tentang renang gaya bebas dan gaya punggung. Nah, nanti ada saya rangkum menjadi 5 poin. Yang pertama adalah sejarah renang, yang kedua adalah manfaat renang, yang ketiga teknik dasar renang gaya bebas, yang keempat teknik dasar renang gaya punggung, serta metode pengajaran renang bagi siswa dengan mengadopsi atau merujuk pada pembelajaran kurikulum 2013. Nah, teman-teman, kita masuk ke poin pertama, yaitu sejarah renang. Nah, dicatat bahwa renang itu sebetulnya adalah termasuk kategori olahraga kuno setelah olahraga atletik atau cabang olahraga atletik. Kenapa? Karena pada dasarnya olahraga renang itu adalah olahraga survive. Jadi di mana orang-orang zaman dulu bisa bertahan hidup untuk melakukan aktivitas seperti dia menyeberang sungai, menyeberang lautan, atau bertahan hidup sekalipun di tengah lautan itu dengan cara berenang. Nah, jadi renang ini awal mulanya itu tidak bisa diprediksi kapan dia mulai ada dan kapan dia mulai dipakai oleh umat manusia. Yang jelas pada zaman kuno orang-orang terdahulu sudah mengaplikasikan renang walaupun itu tidak beraturan dan tidak terstruktur. Nah, tapi secara teoritis renang itu mulai diaplikasikan dengan cara yang teratur atau diarahkan itu sejak abad ke-19 di London, Inggris. Tepatnya itu pada tahun 1937. Nah, pada saat itu muncullah gerakan renang
yang disebut dengan gerakan front crawl. Apa itu renang front crawl? Renang front crawl itu lebih tepatnya kita bahasakan seperti orang merayap. Nah, front crawl ini adalah asal mula di mana seseorang itu melakukan renang gaya bebas yang kita kenali pada umumnya. Jadi sebetulnya renang gaya bebas itu asal mulanya adalah disebut istilahnya bagi orang barat itu adalah front crawl. Front crawl itu adalah gerakan seperti merayap. Nah, setelah ada pemutakhiran dan perbaikan gerak dan efektivitas gerak, itu baru diralat menjadi gerakan renang gaya bebas atau freestyle pada saat sekarang ini. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui pada dasarnya renang ini adalah bentuk gerakan di mana manusia melakukan aktivitas fisik di dalam air atau water activity yang bertujuan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pada intinya sejarah renang ini tidak memberikan acuan yang baku bagaimana cara melakukannya, dan tidak ada aturan yang baku bagaimana cara melakukannya. Nah, pada tahun 1837 di London baru diperkenalkan renang gaya front crawl yang lebih tepatnya seperti merayap, dan setelah itu dipublikasikan kepada halayak luas agar bisa dipertandingkan ke Olimpiade, yaitu Olimpiade Athena pada tahun 1896. Nah, itu adalah pertama kali renang dipertandingkan secara resmi pada event Olimpiade di Athena. Nah, bagi teman-teman sekalian, adapun renang masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1904. Nah, itu tepatnya pertama kali kolam renang dibuka itu ada di Cihamplas. Di Cihamplas, tepatnya itu di Kota Bandung. Nah, setelah itu baru berkembang masuk ke kota-kota besar, pembuatan kolam renang itu di Jakarta dan Surabaya. Nah, baru dari situ Indonesia mulai berkembang untuk mengembangkan olahraga renang di tanah air. Nah, setelah masuknya renang di Indonesia, tepatnya dikembangkan di Kota Bandung, di Ciamplas, perkumpulan renang yang pertama yang berada di Kota Bandung itu disebut dengan Bandunges Zembon atau Perserikatan Renang Bandung yang dibentuk pada tahun 1917. Nah, ini adalah organisasi renang pertama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, setelah dari Bandung, menyusul terbentuknya perkumpulan renang dari Jawa Barat yang disebut dengan West Java Zembon. Itu lahirnya sekitar tahun 1918. Selanjutnya disusul oleh Jawa Timur yang disebut dengan Oost Java Zembon. Itu berdiri pada tahun 1927. Nah, tujuannya apa? Dibentuk perkumpulan-perkumpulan ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya Indonesia dapat menunjukkan eksistensinya kepada dunia agar bisa ikut serta dalam event-event internasional. Nah, sementara untuk event pertama kali
yang Indonesia ikut dalam pertandingan internasional itu pada tahun 1934, di mana event tersebut disebut dengan Far Eastern Games atau Olimpiade Timur Jauh, yang diselenggarakan di Manila, Filipina. Nah, Indonesia pada event 1934 yang bernama Far Eastern Games atau Olimpiade Timur Jauh itu membawa nama bendera Hindia Belanda. Jadi waktu itu belum menggunakan nama Indonesia karena memang Indonesia belum merdeka pada saat itu. Dan dia mengutus 2 perwakilan untuk melakukan renang dan mendapat hasil yang memuaskan, mendapatkan juara pertama dan juara kedua. Nah, pada dasarnya Indonesia mempunyai potensi yang bagus untuk olahraga renang, tergantung bagaimana fighting spirit dari insan olahraga itu sendiri dan bagaimana cara treatment kita melatih anak didik kita supaya bisa berprestasi. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang manfaat olahraga renang. Nah, yang seperti teman-teman ketahui, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan olahraga renang. Yang pertama antara lain meninggikan badan. Nah, ini salah satu bisa dibilang salah satu poin yang paling sering orang termotivasi untuk melakukan olahraga renang, yaitu meninggikan badan. Tapi menurut saya untuk poin ini ada catatan-catatan penting apabila olahraga ini bisa menghasilkan tinggi badan yang lebih dari sebelumnya. Yaitu yang pertama, olahraga renang itu tidak bisa dilakukan hanya sesekali saja. Jadi ketika teman-teman menginginkan tubuh atau tinggi badan yang ideal, sebaiknya olahraga renang ini dilakukan dengan intensitas atau program yang terjadwal. Antara lain di dalam program itu yang pertama yaitu jadwal latihan. Nah, idealnya latihan renang itu dilakukan seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali. Kenapa? Karena kita merujuk pada teori Bompa bahwa ketika seseorang melakukan aktivitas fisik dan ingin menghasilkan progresivitas dalam keterampilan atau perubahan fisiologisnya, dia minimal harus melakukan 16 kali pertemuan dalam jangka waktu sebulan. Nah, maka dari itu apabila kita ringkas, kita persempit lagi 16 kali pertemuan dalam sebulan itu berarti kalau kita jadikan satuan minggu, artinya dalam seminggu kita latihan setidaknya 4 kali dalam seminggu. Nah, itu baru ada peningkatan progresivitas atau peningkatan keterampilan dan perkembangan dari unsur fisiologis sesuai yang disebutkan tadi berdasarkan teori Bompa. Itu masalah jadwal. Jadi dalam seminggu harus 4 kali dalam seminggu latihannya. Yang kedua yaitu intensitas latihan. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan volume latihan. Nah, nanti di dalam volume latihan itu ada yang disebut dengan repetisi. Repetisi itu adalah pengulangan yang dilakukan dalam satu kali latihan. Nah, itu poin-poin penting
yang harus diperhatikan teman-teman sekalian untuk mendapatkan hasil latihan yang progresif atau paling tidak menambah atau berkembangnya unsur fisiologis terutama untuk tinggi badan. Nah, selanjutnya melatih pernapasan. Banyak kasus-kasus atlet itu pernah menderita sakit asma. Jadi background dia ikut latihan renang itu karena bertujuan untuk mengobati sakit asma atau yang berkaitan dengan pernapasan, bermasalah pernapasan dia. Tapi tidak jarang yang tadinya itu hanya sekedar terapi untuk melatih pernapasan agar pernapasannya itu lebih baik atau sembuh dari penyakitnya, malah tercebur lebih mendalam, dia menjadi seorang atlet. Nah, itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Selanjutnya, memiliki tubuh yang ideal. Tubuh yang ideal itu dalam arti tadi tinggi badan, selanjutnya bentuk tubuh itu yang proporsional, artinya tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Nah, intinya ideal itu adalah enak dipandang antara tinggi badan dengan berat badan itu sesuai. Selanjutnya meningkatkan massa otot. Ya, jelas saja aktivitas fisik pasti efeknya terhadap pergerakan otot. Nah, otot yang dilatih akan menambah massa yang berdampak pada membengkaknya organ tubuh yang sering dilatih oleh kita. Ya, seperti misalkan badan bagian perut menjadi six pack, otot lengan, bisepsnya akan membesar, tricepsnya juga akan membesar, dan itu enak dipandang. Selanjutnya, sehat untuk jantung. Jelas, olahraga renang ini adalah termasuk olahraga kardio, karena olahraga ini berkaitan dengan pompa jantung yang ini berdampak pada melatih otot jantung untuk menjadi lebih kuat dan sehat. Yang selanjutnya, menurunkan berat badan. Nah, tadi berkaitan dengan tubuh yang ideal. Dan yang selanjutnya adalah mengendalikan stres. Nah, biasanya orang yang berada di pantai, di air, di kolam renang, atau dia rileks di dalam kondisi di dalam air, itu biasanya stresnya juga terkendali atau bisa hilang karena dia merasa rileks dan nyaman serta tenang ketika berada di dalam air. Nah, selanjutnya meningkatkan kebugaran tubuh. Apa yang dimaksud dengan kebugaran tubuh? Kebugaran tubuh adalah kondisi di mana tubuh dapat melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Artinya, latihan renang diharapkan bisa meningkatkan kebugaran tubuh kita dengan tanda bahwa ketika kita setelah melakukan renang itu etos kerja kita meningkat. Selanjutnya, yang biasanya kita di tempat pekerjaan gampang lelah, nah sekarang tidak terlalu lelah. Selanjutnya, biasanya kita cuma bisa melakukan aktivitas dalam waktu 30 menit udah kecapean. Nah, ini bisa 45 menit sampai sejam. Nah, itu adalah peningkatan kualitas etos kerja yang berdampak pada kebugaran jasmani kita. Nah, selanjutnya adalah meredakan radang sendi dan bisa disebut dengan fisioterapis. Nah, renang ini juga bisa sebagai alat bantu rehabilitasi bagi orang yang terkena cedera. Nah, manfaat lainnya untuk psikologis antara lain menghilangkan stres tadi sudah, meningkatkan kemampuan otak. Jadi
yang namanya olahraga dengan koordinasi baik, gerakan kanan kiri yang imbang itu melatih gerakan melatih otak kanan dan otak kiri untuk dapat sinkron. Selanjutnya mengoptimalkan produktivitas hormon, dan setelah itu merelaksasi dan mengurangi depresi, itu berkaitan dengan stres tadi. Nah, selanjutnya meningkatkan perasaan bahagia. Ya jelas saja, ketika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, stresnya hilang, otomatis yang timbul adalah bahagia. Selanjutnya adalah meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ketika kita memiliki kemampuan renang dan memiliki tubuh yang ideal, dampaknya adalah kepercayaan diri kita meningkat. Nah, itu adalah hukum sebab akibat yang dapat kita rasakan manfaatnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu teknik dasar renang gaya bebas. Nah, pada dasarnya untuk teknik dasar renang gaya bebas dibagi menjadi beberapa bagian. Tetapi ini sifatnya situasional ya, teman-teman. Karena secara teoritis mungkin saya jabarkan seperti ini, tetapi nanti pada pelaksanaannya mungkin teman-teman bisa ada kemudahan dikarenakan siswa itu sudah mempunyai pengalaman atau tidak memiliki trauma, jadi pengenalan air itu sudah tidak dilakukan lagi atau tidak terlalu intens untuk masuk ke teknik dasar. Tapi mungkin nanti teman-teman juga ada yang memiliki contoh kasus siswa yang pernah mengalami traumatik terhadap air. Nah, ini justru ada poin atau tahapan yang harus mungkin dimatangkan. Sekarang teknik dasar atau tahapan-tahapan apa saja yang harus kita terapkan dan kita ajarkan kepada anak didik kita agar bisa melakukan renang gaya bebas. Yang pertama yaitu adalah pengenalan air. Nah, seperti yang saya bahas tadi, bahwa poin penting dari pengenalan air ini yang paling vital adalah bagi siswa yang mengalami trauma air atau masih canggung dengan aktivitas air. Kenapa? Karena apabila siswa tidak memahami atau tidak bisa menguasai fase ini, maka hampir dapat dipastikan dan ketika dia masuk ke teknik-teknik lain itu akan terkendala dan akan sangat menyusahkan, baik bagi si atlet sendiri atau baik untuk pelatih itu sendiri. Karena pengenalan air ini bertujuan agar siswa bisa beradaptasi di air dan juga bisa nyaman dengan kondisi di dalam air. Nah, bagi siswa yang mengalami trauma terhadap air atau pernah mengalami kecelakaan air, fase ini amat sangat penting supaya bisa menimbulkan kepercayaan diri bagi siswa itu sendiri agar bisa beraktivitas di dalam air dengan baik dan nyaman, sehingga instruksi yang diberikan oleh coach atau pelatih itu bisa efektif diterima oleh atlet itu sendiri. Nah, teman-teman, adapun macam-macam pengenalan air ini bisa kita rangkum menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengenalan air itu masuk dalam tahap yang pertama, yaitu membasahi tubuh. Nah, bagaimana cara membasahi tubuh? Ya, mungkin ini tahapan yang paling dasar atau yang mungkin tidak perlu diperhitungkan apabila siswa tidak mengalami trauma pada air. Tapi ini fase pembasahan tubuh, wajah, dan lain-lain
Ini fase di mana siswa mulai beradaptasi pada air. Nah, yang kedua, pengenalan air ini juga bisa diaplikasikan lanjutan dengan cara membasahi bagian muka. Biasa saya sebut ini teknik tiup lilin. Apa yang dimaksud dengan teknik tiup lilin? Nah, teknik tiup lilin ini adalah siswa berada di pinggir kolam dan coach atau pelatih mengambil air dengan menggunakan tangan, lalu disiramkan ke bagian kepala sehingga dia mengalir ke wajah, dan ketika mengalir di wajah, siswa diinstruksikan untuk meniup. Nah, ini teknik yang paling penting, teknik dasar, tapi rata-rata pelatih meninggalkan ini. Mungkin memang dari faktor siswanya sudah selesai tahapan ini, tapi bagi siswa yang mengalami keterbatasan atau trauma dalam air, ini amat sangat penting. Jadi tujuannya apa teknik tiup lilin ini? Teknik tiup lilin ini bertujuan agar siswa bisa mengatur secara sistematis ketika wajah terkena air, bagian organ tubuh mana yang harus diaktifkan dan bagian organ tubuh mana yang tidak boleh diaktifkan. Maksudnya apa? Ketika air masuk ke air mengalir di kepala, nah selanjutnya dia membasahi muka, mengalir, otomatis kalau dia masih menggunakan pernapasan hidung, air yang mengalir di depan mukanya ini, di wajahnya, akan masuk ke dalam hidung dan ini mengalami sedak atau kemasukan air. Nah, ini berpotensi siswa trauma, yang tadinya trauma malah tambah trauma. Jadi disarankan sebelum kita masuk ke dalam air sepenuhnya, siswa setidaknya dia bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan organ tubuh mana yang difungsikan dan dinonaktifkan ketika dia kontak dengan air, khususnya ke bagian wajah. Jadi kalau dia sudah masuk ke fase ini, berarti dia secara sistematis dan mungkin nanti secara otomatisasi dia bisa melakukan dengan tanpa diarahkan, atau mungkin secara otomatisasi dia melakukan gerakan ini. Jadi ketika air dibasahi di kepala, dia mengalir di muka, maka yang tidak boleh diaktifkan adalah hidung, yang diaktifkan adalah bagian mulut. Mulut cara mengaktifkannya adalah dengan meniup, bukan menghirup. Oke. Jadi itu aplikasi sederhana yang bisa teman-teman terapkan bagi anak murid. Setelah dia diulang berkali-kali, mungkin yang mengalami trauma agak sedikit kesulitan ketika disiram bagian kepala ngalir ke muka, malah bukannya mulut yang ditiup, malah hidung yang masuk. Nah, ini trial and error itu wajar terjadi. Jadi caranya adalah pengulangan sampai dia mengalami otomatisasi. Nah, ini disebut dengan fase asosiasi. Jadi dia mengalami trial and error, setelah diulang berkali-kali dia mengalami otomatisasi, baru masuk ke fase selanjutnya. Nah teman-teman, untuk tahapan pengenalan air ini banyak variasi dan contoh-contohnya. Apabila teman-teman ingin mengembangkan, bisa dijadikan acuan atau mungkin dimodifikasi oleh teman-teman juga boleh. Cara modifikasinya antara lain, misalkan dia sudah masuk ke tahapan dia tiup lilin sudah selesai, selanjutnya masuk ke tahapan dia masuk ke dalam air. Tapi ketika dia masuk di dalam air, ketika dia masuk sampai mulut, maka dia mengaktifkan mulutnya untuk meniup. Oke, jadi batas air itu hanya sebatas mulut, jangan sampai hidung dulu, supaya dia tahu ketika masuk dalam air mulut ditiup atau napas dihembuskan. Lakukan itu secara berkali-kali. Mungkin ada yang belum bisa beradaptasi,
Malah justru ketika dia masuk ke dalam air dia malah menghirup dan akibatnya tersedak. Nah itu nggak apa-apa, itu masuk tahap asosiasi, trial and error, dilakukan secara berkali-kali dan berulang-ulang sampai dia nyaman dengan posisi gerakan seperti itu. Baru kita masuk ke level selanjutnya, pengembangan dari tiup lilin tadi, yaitu dengan cara masuk ke air sampai batas hidung. Nah ini implementasi yang lebih kompleks dan mungkin ini adalah miniatur cara pernapasan yang hampir seperti sesungguhnya ketika di dalam air. Seperti apa? Jadi ketika dia masuk ke dalam air sebatas hidung, dia menonaktifkan hidung, jadi hidung tidak dilakukan pernapasan, inspirasi, tetapi lakukan peniupan atau tidak diaktifkan sama sekali, dan mulut diusahakan meniup atau mengeluarkan napas. Lakukan berkali-kali, masuk lagi, tiup, keluar lagi, kalau udah masuk lagi, tiup, masuk lagi, keluar lagi, tiup lagi, masuk, Nah lakukan seperti itu. Kalau dia sudah nyaman dengan cara pernapasan ketika di dalam air seperti itu, sudah otomatisasi, masuk ke tahap selanjutnya, lakukan menyelam atau yang biasa disebut dengan bubbling secara utuh masuk. Jadi air berada di atas kepala, jadi full face masuk ke dalam air. Lakukan itu berkali-kali dan saya rasa itu tidak akan membutuhkan waktu lama untuk melakukan pengenalan air, kalau memang tahapannya benar dan tepat bagi siswa yang teman-teman ajarkan. Nah, masuk ke tahapan selanjutnya yaitu teknik dasar gliding. Teknik dasar gliding ini biasa disebut dengan teknik dasar meluncur. Jadi ketika dia sudah beradaptasi, pengenalan air sudah selesai, masuk ke fase selanjutnya yaitu teknik dasar gliding. Teknik dasar gliding ini teknik dasar meluncur, di mana yang pertama posisi siswa itu berada di pinggir atau di tepi dinding, dan selanjutnya pelatih menginstruksikan untuk siswa meluruskan tangan dan kaki mendorong. Yang pertama pasti siswa melakukannya dengan satu kaki berdiri, satu kaki mendorong dinding. Pasti itu terkendala dalam arti tidak dilakukan secara full power, dan nanti efek yang dihasilkan itu tidak streamline, istilahnya tidak rata-rata air, posisinya tidak sempurna. Pasti bagian kaki akan menurun karena ada efek di mana ketika dia melakukan dengan dorongan satu kaki, maka satu kakinya lagi itu berada di bawah dan itu kurang efektif. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah memberi instruksi kepada siswa untuk melakukan gliding dengan tangan lurus dan pala masuk, look inside ke dalam air, dan dilakukan dengan dua kaki. Jadi dorongannya dengan menggunakan dua kaki. Selanjutnya kita masuk ke tahap kicking. Nah, tahap kicking ini adalah gerakan di mana kaki mengepakkan. Jadi pergerakan kaki itu berasal dari pangkal paha, selanjutnya disalurkan dan dilecutkan dengan ujung kaki. Dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Jadi apabila teman-teman mengajarkan siswa renang gaya bebas sudah masuk ke tahapan gliding dan kicking, otomatis itu hampir 50% siswa sudah bisa melakukan renang gaya bebas. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk melakukan kicking sebaiknya dilakukan di permukaan air. Apa bedanya permukaan air, dalam air, sama di atas air?
Kalau di permukaan air itu adalah gerakan yang dilakukan di permukaan air, yang dilakukan di di rata-rata air. Yang membedakan di dalam air itu adalah gerakan di kakinya itu bergerak di dalam air. Nah, itu sangat berdampak negatif pada gerakan selanjutnya. Kenapa? Yang pertama, apabila gerakan dilakukan di dalam air. Gerakan di dalam air itu akan mengakibatkan yang pertama rawan akan cedera. Karena pergerakannya itu akan lebih menguras tenaga. Yang selanjutnya, efektivitas gerak itu tidak akan terjadi. Yang kalau kita beri perbandingan, kalau yang melakukan gerakan di permukaan air itu gerakannya cepat, tapi yang melakukan gerakan kaki atau kicking di dalam air itu gerakannya akan lebih lambat. Nah, ini gerakan tersebut apabila terlalu tidak diperhatikan dan dilakukan terus tanpa ada perbaikan, ini akan mengakibatkan progresivitas siswa untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya akan terhambat. Nah, apalagi kalau misalkan gerakannya di atas air, berarti kaki sampai keluar-keluar. Nah, ini juga gerakan yang tidak direkomendasikan karena ini sangat tidak efektif dan efisien dalam melakukan gerakan. Nah, setelah masuk ke fase gliding dan kicking, teman-teman bisa mengaplikasikan bagaimana melakukan gerakan breathing. Breathing itu nama lainnya adalah gerakan bernapas, menengok ke kanan dan ke kiri. Nah, gerakan breathing ini atau cara pengambilan napas bisa diaplikasikan dengan cara teman-teman memegang board dengan satu tangan. Misalkan teman-teman ingin melakukan napas dengan tangan kanan, dengan arah ke arah kanan, berarti pegangan yang dilakukan atau gerakan memegang itu menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya itu dibiarkan di bawah atau sejajar dengan paha. Oke, kira-kira paham ya teman-teman? Jadi posisinya ketika melakukan gliding dan kicking, meluncur, teman-teman hanya menggunakan satu tangan. Kalau misalkan tidak mempunyai board, tidak mempunyai noodle, teman-teman bisa diakali dengan cara memodifikasi alat bantu menggunakan botol aqua atau botol air mineral. Nah, bisa menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml atau 1,5 liter juga lebih bagus. Jadi teman-teman memegang dengan botol kosong ya, botol kosong. Selanjutnya meluncur. Selanjutnya kakinya kicking. Yang pertama gerakan look inside, masuk ke dalam air. Selanjutnya ketika teman-teman ingin mengambil napas, tengok ke kanan. Masuk lagi, keluarkan napas sedikit-sedikit sambil melakukan kicking. Selanjutnya tengok lagi ke kanan. Setelah diambil udaranya, masuk lagi, hembuskan dikit-dikit. Habis itu tengok lagi, dilakukan secara terus menerus. Nah, selanjutnya kalau ingin melatih gerakan pernapasan atau breathing dengan arah kiri, maka dilakukan secara sebaliknya. Tangannya menggunakan tangan kanan untuk memegang alat bantu, noodle, board atau misalkan botol kosong, botol plastik kosong. Tangan kirinya itu di bawah atau sejajar dengan paha. Maka lakukan hal yang sama, meluncur, gliding, kakinya kicking. Setelah itu lakukan napas ke arah kiri, ambil napas, masuk lagi, kicking terus, lakukan, ambil napas, masuk lagi, hembuskan napas perlahan-lahan. Setelah sudah habis,
ketika look inside, ketika menghadap air, tengok lagi ke kiri, masuk lagi, lakukan secara berulang-ulang. Bila perlu, ketika teman-teman melakukan exercise sejauh 15 atau 25 meter, targetnya sekali exercise atau sekali gerakan itu teman-teman harus sampai di target yang sudah ditentukan. Misalkan teman-teman memiliki kolam renang lebarnya 15 meter, berarti dari posisi 0 sampai 15 meter teman-teman lakukan gerakan itu sampai finish. Atau mempunyai lebar yang lebih panjang lagi sekitar 25 meter, ya itu lebih ekstra lagi. Jadi intinya pencapaian teman-teman itu diukur ketika teman-teman bisa menyelesaikan exercise sampai finish sesuai versi teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke tahap hand stroke atau gerakan tangan. Tadi sudah melakukan gliding, setelah itu melakukan kicking, dan tadi melakukan breathing atau teknik pernapasan. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan terakhir, yaitu hand stroke atau gerakan tangan. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya adalah dengan menggunakan papan atau media bantu, alat bantu. Selanjutnya lakukan gliding dan kicking. Setelah itu ketika teman-teman ingin mengambil napas, didahului dengan gerakan tangan, mengambil push di bawah perut atau di dada, di bawah dada. Setelah itu push ke belakang. Ketika ingin push ke belakang, posisi kepala ini berbarengan mengambil napas up. Setelah itu ketika tangan masuk atau mengarah ke depan, itu berbarengan dengan kepala yang masuk ke dalam atau look inside. Lakukan itu secara part to part. Apa yang dimaksud part to part adalah perbagian-bagian. Jadi kalau misalkan tangan kanan dulu yang melakukan, gerakan tangan kanan aja dulu. Masuk lagi, gerakan tangan kanan. Masuk lagi, gerakan tangan kanan. Masuk lagi. Kalau sudah sampai finish 15 meter atau 25 meter, baru baliknya ganti tangan kiri. Gerakan push up, masuk lagi, gerakan push up, masuk lagi, gerakan push up, masuk lagi, dilakukan sampai finish kembali. Oke, jadi secara singkat gerakan ini sudah komplit dari mulai teknik gliding, kicking, breathing, dan hand stroke. Nah, secara teknis mungkin efektivitas gerak bisa kita lakukan dengan cara menentukan berapa kali gerakan dan napasnya digerakkan ke berapa. Misalkan untuk pemula gerakan 21. Apa itu gerakan 21? Jadi gerakan tangannya 2 kali tangan, 1 2, ketika 2 baru masuk pengambilan napas. 1 2 mengambil napas. 1 2. Atau yang lebih efektif lagi ada gerakan 31. Jadi ada azas keberseimbangan antara nengok ke kanan dan nengok ke kiri. Jatuhnya seperti ini, gerakan 1 2 3 kanan, 1 2 3 kiri, dan dilakukan seterusnya seperti itu. Jadi jangan dilakukan secara satu-satu. Jadi satu gerakan tangan, satu gerakan napas, itu sangat tidak efektif. Jadi setiap gerakan tangan napas, napas, napas. Nah, ini sangat tidak efektif dan sangat beresiko untuk terjadinya cedera karena over exercise. Jadi over exercise ini akan mengakibatkan peningkatan asam laktat yang berdampak pada
cedera. Cederanya apa? Biasanya terjadi kram otot, persendian, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu pengajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 untuk materi renang. Nah, pada dasarnya saya setuju dan saya sangat apresiasi terhadap pemberlakuan kurikulum 2013 ini karena berkaitan dengan critical thinking siswa. Jadi siswa dituntut untuk berpikir kritis, di mana berpikir kritis ini adalah sebagai satu cara untuk menstimulasi akal dan pikiran siswa agar lebih kreatif, inovatif, dan mungkin bisa futuristik atau visioner. Nah, yang jadi masalah, apakah kurikulum 2013 ini bisa diterapkan di materi renang? Nah, pada prinsipnya saya nanti akan membagi menjadi 3 bagian atau 3 fase yang saya peras menjadi sebuah intisari, di mana fase tersebut sudah mewakili kurikulum 2013, di mana nanti kalau misalkan kita mengupas tuntas tentang kurikulum 2013, itu biasanya di dalamnya terdapat pembelajaran saintifik, antara lain misalkan pembelajaran cooperative learning, pembuatan kelompok kecil. Selanjutnya ada yang disebut dengan metode jigsaw, ada yang disebut dengan problem based learning, ada yang disebut dengan inquiry, ada yang disebut dengan problem solve learning, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya nanti dari semua metode pembelajaran yang berkaitan dengan 2013 kurikulumnya, saya ringkas menjadi 3 fase saja. Intinya siswa itu yang pertama mendapatkan fase kognitif. Fase kognitif ini di mana siswa dituntut untuk dapat memahami materi pembelajaran yang akan kita sampaikan atau yang dipelajari pada hari itu berkaitan dengan renang gaya bebas maupun renang gaya punggung. Bagaimana caranya? Bisa dengan cara ceramah, atau bisa juga dengan cara PowerPoint, penjelasan dengan slide, bisa juga dengan browsing, penugasan, membuat artikel, dan bisa juga dengan membuat mencari referensi banyak-banyaknya melalui internet dan media-media lainnya berkaitan dengan materi renang. Intinya, penugasan atau cara penyampaian kognitif ini bertujuan agar siswa dapat memahami secara teoritis bagaimana itu olahraga renang, bagaimana cara melakukannya, teknik dasar apa saja, manfaatnya apa saja. Berikut sejarah dan profil atlet olahraga renang itu sendiri. Jadi intinya fase kognitif ini bisa kita terapkan dengan berbagai cara. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase asosiasi. Nah, fase asosiasi ini adalah fase di mana siswa mencoba untuk melakukan apa yang sudah dia pahami dengan tuntunan dan instruksi dari guru. Bagaimana caranya? Ya, dengan pemahaman yang sudah ada kita tambahin dengan instruksi yang struktural, yang sistematis, serta di situ nanti ada trial and error. Trial and error ini adalah di bagian dari fase asosiasi, di mana siswa melakukan gerakan, ada perbaikan, ada kesalahan, dan di mana di situ juga sebagai sarana
siswa untuk menggali, oh ternyata yang menjadi masalah adalah di sini, sehingga gerakan saya kurang bagus atau tidak bisa melakukan renang. Masalahnya di sini. Nah, ini adalah di mana fase asosiasi. Fase asosiasi ini tidak lepas dari campur tangan seorang guru untuk memberi instruksi dan mengarahkan siswa agar bisa melakukan renang sesuai dengan teori yang sudah dipahami. Kalau misalkan dia melakukan renang gaya bebas, berarti yang pertama dia harus bisa melakukan pengenalan air dengan cara bubbling, selanjutnya masuk ke gliding, meluncur, selanjutnya masuk ke kicking, habis kicking baru breathing, bernapas, selanjutnya hand stroke. Nah, tahapan-tahapan itu bisa dilakukan secara simultan dengan instruksi yang efektif oleh guru. Nah, selanjutnya yang terakhir masuk ke tahapan otomatisasi. Nah, tahapan otomatisasi ini adalah tahapan di mana siswa sudah bisa melakukan gerak secara utuh dan komprehensif, sehingga seorang guru hanya memperbaiki gerakan yang sifatnya itu menambah efektivitas gerakan dan yang berkaitan dengan kecepatan atau mempersingkat waktu. Misalkan teman-teman mempunyai murid sudah bisa renang gaya bebas. Nah, ternyata pada gerakan tangan gaya bebas atau handstroke-nya, siswa ini melakukan gerakan tangan dengan jari terbuka. Walaupun dia sudah bisa melakukan renang gaya bebas, seorang guru ketika dia melihat sedikit saja elemen yang bisa diperbaiki untuk menambah efektivitas, maka seorang guru itu harus memperbaikinya. Dengan cara apa? Dengan cara menginstruksikan dan memberi contoh bagi siswa untuk merapatkan jari-jarinya agar gerakan tangannya lebih efektif dan full power, sehingga gerakan yang dihasilkan menghasilkan kecepatan yang lebih dan bertenaga. Jadi intinya seperti itu untuk fase-fase pembelajaran yang merujuk pada kurikulum 2013. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah fase kognitif, di mana siswa itu diharuskan memahami secara knowledge atau pengetahuan berkaitan dengan materi olahraga renang. Yang kedua, fase asosiasi, siswa ini dituntut untuk bisa mencoba dan melakukan gerakan sesuai teknik yang sudah dia pahami dengan bimbingan dan arahan guru. Yang ketiga, fase otomatisasi, di mana fase ini masih perlu perbaikan tetapi tidak terlalu intens kontak guru terhadap siswa untuk memperbaiki gerakan, dengan tujuan untuk menciptakan gerakan renang yang efektif dan efisien. Nah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk rangkuman 1 semester di materi kuliah renang 1 STKIP Kusuma Negara. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil poin dan mengambil apa yang bisa bermanfaat untuk teman-teman implementasikan kepada masyarakat. Sekali lagi saya berpesan supaya channel saya bisa berkembang lebih bagus lagi. Tolong minta like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.